Bapak umur berapa? Gerindra 83. Long life, healthy and happy. Baik, silakan. Silakan. Kita udah balik ke Indonesia. Iya, ini yang tadi kita ada fenomena 1 minggu. Boleh nggak foto sama kita? Komt u nog beneden voor de churchie? Bapak. Papa. Oké, ik geef u door. Yang hitam. Baju merah? Baju merah. Hijau. Ini Oh, tai chi. mau ambil foto boleh? Kayaknya. Enggak kan? Tidak siapa. Weet jij hoe de installatie werkt? Want ik druk de knop bovenin en... Goedemorgen mevrouw. Elsa met het? Elsa? Prima. Mooi zo. Wat houden we? Bukan setiap ruangan ada ininya. Enggak. Kayaknya. Atau ya banyak kan sih umum. Wilma? Ja. Alles goed? Ja, jou ook? Ja. Je bent even aan het Ik heb, rondleiden? ja, klopt. Ik heb kemarin kita daarover Ja. gehad, zeg maar. Ik had nog met Chris afstemmen, maar ik ben daar presentatie zijn. Bagaimana perkembangan perawatan geriatri di dua negeri, yaitu Indonesia dan Belanda. Saya pikir ini kesempatan yang sangat langka sekali ya, apalagi buat perawat kita yang pengen tahu bagaimana perkembangan tentang lansia di Indonesia. Kita tahu bahwa kita sebagai perawat yang berkecimpung sehari-hari berkomunikasi, sharing dengan pasien, bahwa keterkaitan hubungan ekonomi yang spesial dari mereka itu menimbulkan kerinduan pula kepada tanah air. Itu nurani yang terdalam dari mereka ada seperti itu. Maka tidak sedikit daripada mereka juga yang sebenarnya ingin kembali ke tanah air, tapi tanda tanya besar yang ada pada mereka adalah bagaimana dengan perawatan lansia. Mungkin salah satu itu yang menarik dibahas adalah itu, karena nanti pembahasan ini juga berkaitan dengan bagaimana planning kita persatuan atau organisasi PPNI Belanda yang saya dengar juga sebenarnya sudah sudah ada pembicaraan tentang pembangunan suara hotel misalnya di Indonesia. Jadi untuk suara atau satu wadah suara ya untuk para lansia-lansia yang bervakansi misalnya ke Indonesia yang membutuhkan pelayanan kesehatan di Indonesia. Itu saya dengar perkembangannya memang sudah ada. Kemudian juga kita ingin dulu yang kita sebelum berangkat ke Belanda misalnya sudah melakukan tausorot ya, tausorot di Indonesia, tausorot perawatan pasien mungkin di rumah ya. Itu memang kita sudah kenal. Cuman setelah 10 tahun ya, kira-kira 10 tahun, 7 tahun sekarang ini kita juga pengen mengenal bagaimana sekarang perkembangannya. Gitu. Sekali lagi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena memang momen ini adalah momen yang sangat langka. Karena organisasi PPNI Belanda sendiri pun tidak akan mampu saat ini belum mampu untuk mengundang beliau ya untuk ke sini. Tetapi dengan kepedulian, dengan ikatan batin di dalam organisasi, beliau mau menyempatkan diri tatap muka, bersharing, berbagi ilmu dan segala macamnya. Untuk itu saya berpesan manfaatkanlah momen kedatangan ibu-ibu kita yang terhormat ini dan momen pada saat seminar ini dan momen-momen lain selama keberadaan beliau di sini. Itu saja, saya tidak memperpanjang waktu berhubung waktu yang sudah semakin berlalu.
namanya ya yang terakhir saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas mungkin ya segala kekurangan kami, ibu-ibu, kepada para tamu, alhamdulillah, dan kepada para hadirin di sini. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama Kemenkes telah menetapkan yang disebut dengan jenjang karir. Termasuk salah satunya adalah perawat yang bekerja di lansia. Sampai ke level berapa dia akan diakui, tentunya level punya mana bermacam-macam, bisa memperoleh kewenangan yang lebih, bisa juga semakin tinggi levelnya, semakin tinggi juga perolehan atau reward yang akan diperolehnya. Kemudian sedikit disebut oleh Prof. Yani, sistem keperawatan kita bangun antara lain adalah membuat ikatan atau himpunan. Bedanya ikatan dan himpunan adalah kalau ikatan, pokoknya siapa saja yang terkait dengan keperawatan lansia atau berminat terhadap perawatan lansia, dia bisa membentuk ikatan. Dan sampai sekarang, maksud saya, mereka yang berminat kepada satu aspek, dia akan membentuk ikatan. Salah satunya tadi disebutkan adalah ikatan keperawatan lansia. Jadi mereka yang tertarik kepada keperawatan lansia, baik dia memang jenjangnya tinggi, tadi disebutkan ada Dr. Junada Sahar di Indonesia yang memang beliau memperdalam tentang keperawatan lansia atau geriatrik, sampai mereka saja yang memang berminat. Kemudian ada himpunan termasuk himpunan keperawatan lansia. Kemudian yang terakhir ini adalah kolegium. Mungkin sebagai informasi saja, kolegium adalah mereka penguasa ilmunya dan kebijakan hal-hal yang terkait dengan ilmu, pengembangan keilmuannya. Maka kalau di kolegium tidak bisa seperti ikatan atau himpunan tadi, siapa saja boleh bergabung. Yang bisa bergabung di dalamnya adalah mereka yang expert berbasis pada pendidikannya, yaitu minimal seorang spesialis atau S2 dengan spesialisasi di bidang geriatrik. Mengapa harus demikian? Karena kolegium memiliki fungsi dia mengendalikan perkembangan keilmuan. Masa kalau dia sendiri tidak piawai atau tidak pakar mau mengendalikannya? Demikian tidak. Oleh karena itu, contoh konkret, ada suatu universitas, dia berminat untuk membuka pendidikan spesialisasi bidang geriatrik. Maka endorsement Kebikti akan diberikan oleh kolegium geriatrik, keperawatan geriatrik. Apakah dia setuju? Sudah sesuai belum dengan standar-standar yang ditetapkan oleh kolegium? Suatu universitas boleh diperkenankan membuka, maka izinnya atau rekomendasinya diberikan oleh kolegium. Maka kolegium yang sudah hadir di sini sekarang ada jumlahnya 14 kolegium, dan karena ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPRI, telah dikukuhkan kebetulan waktu kita ada di Munas Balikpapan, ke-14 kolegium ini sudah dikukuhkan. Saya sendiri dan Prof. Yani adalah salah satu anggota atau ketua di dalam masing-masing kolegium. Ya, kebetulan Prof. Yani adalah dari psychiatric nurse, saya sendiri dari medical surgical nurse, tetapi kebetulan satu kolegium yang juga disusul dibentuk adalah kolegium yang terkait dengan manajemen pendidikan keperawatan. Itu orang-orang spesialisasinya di sana. Boleh lanjut? Sistem keperawatan yang dibangun antara lain juga adalah tentunya, saya pikir semua perawat dimanapun di Indonesia, dimanapun berada tahu persis kita sedang memperjuangkan, yaitu lahirnya undang-undang keperawatan. Kemudian yang lain adalah menetapkan standar kompetensi dan kode etik perawat sesuai dengan Undang-Undang 36 tentang kesehatan. Dalam standar kompetensi ini termasuk salah satunya adalah standar kompetensi terkait dengan keperawatan lansia, tadi juga telah disebutkan. Maka standar-standar inilah yang akan diikuti setiap unit pelayanan, baik rumah sakit kelas A sampai kelas-kelas yang lain, puskesmas, bahkan panti warda, untuk melakukan keperawatan tertentu, termasuk tentunya keperawatan lansia. PPNI juga telah menetapkan standar Continuing Professional Development in Nursing (CPDN), yaitu apa saja yang dapat diikuti seseorang perawat untuk menjadi lebih maju dan lebih maju lagi terkait dengan keahlian yang perlu dimilikinya.
Kemudian mengembangkan sertifikasi atau pelatihan keperawatan dan tidak terkecuali salah satunya adalah pelatihan terkait dengan keperawatan lansia. Lanjut. Orang yang merugi banget kalau nggak memperkenalkan maupun dalam pengobatan, mereka menjiplak corak manajemen dari industri. Di industri kita membuat alat, membuat mobil dijual. Itu baik sekali. Marketing dimasukkan di dalam kesehatan. Dari saat marketing masuk kesehatan, pasien menjadi objek marketing. Hingga rebutan siapa yang paling murah. Dan dalam rebutan itu bisnis menang karena bayarnya paling tinggi, hingga banyak perawat minggat. Benar. Itu satu, ya, itu yang dimengerti masalahnya. Ya. Parah, tapi itu sebetulnya banyak orang sadar, tapi tidak berdaya untuk berubah. Kenapa? Untuk mengontrol kesehatan butuh mengontrol. Maka dalam manajemen kesehatan disisipi, dimasukkan manajer yang buta huruf perawatan, hingga yang menjadi pengatur perawatan itu sebetulnya ahli duit, bukan ahli kesehatan. Nah, kalau perawat dipersi duitnya, konyol, bukan? Itu masalahnya. Hingga sekarang ada satu contoh rumah sakit, Dr. Fard di Amsterdam. Itu bangkrut. Ada banyak rumah sakit sekarang bangkrut. Nah, itu aneh, bukan? Rumah sakit negeri bangkrut. Dibeli oleh wanita Turki. Subhanallah. Apa yang dilakukan sekarang? Dia dapat hasil berlipat ganda. Apa yang dilakukan? Lapisan manajemen itu dibersihkan. Hingga ini menjadi lembaga pengobatan, bukan lembaga uang. Akibatnya apa? Uangnya keluar sendiri. Kenapa? Semangat pengobatan, semangat perawatan, semangat melayani lebih dikembangkan. Kenapa perawat tidak bisa jadi objek marketing? Kenapa tidak? Kalau saya punya pabrik mobil jual, cari maklar yang jual. Bikin rumah, cari maklar rumah, bisa. Kesehatan itu bukan bahan yang dijual. Seorang saat rumah sakit tidak menjual kesehatan kepada pasien, itu tidak mungkin. Perawat tidak bisa menjual kesehatan kepada pasien, tidak mungkin. Kesehatan itu lahir dari hubungan antara perawat dan pasien. Kalau pasien, saya sudah kerja 40 tahun di rumah sakit di Jogja, di Gajah Mada juga. Padahal saya memiliki kedokteran di sini. Pengalaman saya, orang yang sehat, yang sembuh, yang tidak mau sembuh tidak akan sembuh. Penyembuhan itu juga tergantung kemauannya pasien. Sugesti. Ya. Jadi perawat itu hanya bisa mengembangkan kesehatan kalau dia kerjasama sama pasien, punya kepercayaan dari pasien, dan pasien punya kepercayaan pada perawat. Dengan kata lain, kesejahteraan perawat yang tadi disebut berlaku juga untuk kesejahteraan pasien yang disebut berlaku juga untuk perawat. Kesejahteraan perawat jadi syarat mutlak untuk menjamin kesejahteraan pasien. Hubungan itu, relasi namanya.
That is relation management, bukan marketing management. Nah, ini perubahan bahayanya diimpor di Indonesia. Maka waspadalah, jangan sampai termakan. Di Belanda ini sudah meracuni. Sekarang kabinet baru dipotong ongkos-ongkos biaya untuk pengobatan. Dipotong biaya untuk pendidikan. Saya tulis berkali-kali, saya berceramah berkali-kali kepada pembesar-pembesar. Ingatlah, kalau kita mau menghemat uang, tidak ada untungnya. Kenapa? Uang tidak bisa melahirkan uang. Yang bisa melahirkan uang itu cuma manusia. Jadi kalau Anda mengurangi kesejahteraan manusia, uangnya akan habis. Semakin habis dan krisis akan berulang kali kembali. Satu-satunya jalan untuk mengatasi krisis, kembanglah kesejahteraan manusia dengan pendidikan, dengan kesehatan. Nanti manusia sehat, mampu menciptakan uang baru untuk maju. Itulah pemikiran baru dari manajemen dari universitas kita hari ini. Pembaruan yang sangat laris. Hanya kesukarannya itu bahwa banyak komisaris yang masih namanya garuk duit, hingga stakeholders itu, shareholders masih menang. Demikian kesimpulan satu, perawatan yang sejahtera menyangkut kesejahteraan perawat dan kesejahteraan pasien yang berinteraksi secara positif hingga saling memberi energi. Perawat yang sejahtera senang untuk merawat. Pasien yang dirawat oleh perawat yang sejahtera senang. Senyumnya perawatan itulah menyembuhkan. Senyum tidak bisa lewat duit. Itu namanya merinis. Tapi nggak ada duit juga nggak bisa senyum. Terima kasih.